Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget sebuah unboxing sebuah smartphone terbaru dari Infinix, yaitu adalah Infinix Zero 5G. Jadi ini adalah HP 5G pertama dari Infinix, di mana ini adalah varian paling baru dari HP Infinix yang menarik banget untuk kita bahas. Di sini kita mau lihat secara boxnya, di sini Infinix Zero 5G, Zero 5G Now. Jadi ini adalah HP 5G pertama dari Infinix yang dirilis resmi di Indonesia ya guys. Terus kalau mau lihat detail spesifikasinya, kita mau lihat dari sisi belakangnya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan memori RAM sebesar 8 GB dengan storage 128 GB. Kemudian di sini prosesornya MediaTek Dimensity 900, nice. Terus connectivity-nya sudah pasti ada GPS, WiFi, Bluetooth, terus networknya sudah pasti 5G. Terus baterainya 5000 mAh. Oke. Kemudian di sini operating sistemnya di Android 11. Terus displaynya ini dia IPS Full HD Plus 120 Hz ya guys, 6,78 inch. Terus kamera depannya dia 16 megapiksel dual flashlight. Terus kamera belakangnya di 48 megapiksel plus 13 megapiksel untuk zoom, 2 megapiksel plus 2 megapiksel plus quad flashlight. Jadi ada 4 lampunya. Terus di sini dia resolusinya layarnya tadi kita sudah bilang Full HD Plus. Sensornya ada G sensor, L sensor, fingerprint, kompas, proximity, sama self gyroscope ya guys. Terus di sini dia bisa punya sistem 30 kali zoom kamera sistem. Jadi ini kemungkinan dia ada digitalnya juga, seperti itu ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi singkatnya. Nanti kita akan lebih bahas lebih lengkapnya waktu kita cek pakai aplikasi ya guys. Kita buka saja untuk Infinix Zero 5G-nya. Kita pengen tahu seperti apa kelengkapannya yang kita terima di HP Infinix Zero 5G ini. Jadi kalau kita lihat waktu kita unboxing ini, kita masih belum tahu harga resminya berapa. Tapi kalau kita lihat di harga resmi yang dijual di luar, itu di harga 3 jutaan guys. Dan itu bakal menarik banget kalau beneran di Indonesia dijual di 3 jutaan. Itu bakal luar biasa sih dengan spesifikasi yang ditawarkan. Di sini kita mau lihat, di sini kita mikirin dulu HP-nya, kita mau lihat kelengkapannya kita dapat apa saja. Di sini kita dapat ada nomor SIM card, kemudian ada SIM card ejector, ada petunjuk penggunaan, kemudian ada kartu garansi untuk tempat service centernya, dan ini sudah banyak banget. Car care service center ini itu sudah banyak banget tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli HP Infinix, gak perlu khawatir sama service centernya. Terus di sini ada welcome to join club, X Club. Terus kemudian di sini kalian dapat screen protector, nice. Di sini kalian dapat, wow, dapat case, soft case. Soft case-nya juga keren ya, didesain ya guys. Jadi nggak cuma polosan aja. Terus di sini kalian masih dapat kepala charger, nice. Di sini kalian dapat kepala charger 33 watt ya guys. Terus di sini kalian dapat USB to USB Type-C ya, USB A to USB Type-C. Nice, kita bereskan dulu baru kita fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah bereskan dusnya. Kita lihat dari sisi HP-nya terlebih dahulu. Di sini dia sudah menjelaskan bahwa ini adalah HP 5G. Jadi memang ini karena HP 5G pertamanya Infinix, ini menarik banget nih guys. Terus dia menggunakan prosesor Dimensity 900 dengan 6 nanometer gaming master processor. Jadi dia mengklaim gaming. Nah, ini nice. Nanti kita akan uji coba gamingnya juga. Terus dia punya uniframe unicurve design, terus 30 kali zoom kamera sistem. Dan kita mau buka secara ininya, HP-nya. Jadi ini bisa dikeluarkan HP-nya, bisa di sliding seperti ini, bisa silakan. Terus kalau kalian perhatikan di sini ini adalah warna yang horizon blue. Jadi dia ada 3 warna, ada warna hitam, saya lupa namanya apa, sama satunya kuning orange gitu. Dan di sini kalau kalian lihat secara desainnya ini nice, ini dia belum terpasang screen guard, tapi kalian sudah dikasih screen guard, kalian bisa pasang sendiri. Terus di sini ada grill speakernya, di sini ada speakernya, terus habis itu di sisi bagian atas di sini ada mikrofonnya. Di bagian kanan ini tombol volume up, volume down, ada fingerprint scanner dan tombol power jadi satu. Terus di bagian bawah di sini ada speakernya, ada USB Type-C, ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm. Terus di sini ada SIM tray ya guys. Kita akan lihat untuk SIM tray-nya sendiri. Di sini SIM tray-nya seperti apa? Kita mau lihat untuk SIM tray-nya. SIM tray-nya, tara, di sini dia SIM tray-nya. Kalau kalian lihat, ini SIM card 1, SIM card 2. Jadi dual SIM, 2 plus 1 ya guys. Ini 2 SIM, 1, 2.
plus micro SD. Jadi kalian sudah nggak perlu khawatir, memang cuma modelnya aja yang seperti ini. Terus untuk desain kamera belakangnya, kalau kalian lihat di sini ada 3 kamera. Jadi tadi sudah dibilang untuk kameranya. Terus nanti kita akan lebih bahas lebih lengkapnya waktu di kita lihat detail spesifikasinya ya guys. Terus di sini ada quad flash ya guys, nice. AI 48 megapiksel ASPH dia tulisnya di sini. Kalau kalian perhatikan nih, bisa kalian perhatikan. Ini dan ini feels-nya nice. Ini plastik, tapi menurut saya sih feels-nya keren ya. Secara looks juga kelihatan premium, dan warnanya ini sebenarnya biru-biru lebih ke hijau kalau menurut saya sih ini. Tapi oke sih secara secara tampilan warnanya. Kita akan nyalakan dan kita akan setup Google account terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali lagi buat kasih tahu kepada kalian detail spesifikasi dan detail sisa storage-nya setelah kita login Google account ya guys. Bentar ya guys. Oke guys, kita sudah login Google account. Kita lihat dari storage-nya dari 128 GB. Kalau kita belum isi apa-apa, dia sudah kepake sekitar 19 GB. Jadi sekitar masih ada 100 GB lebih sedikit buat kalian pakai, itu nice. Jadi nggak terlalu banyak makan storage internalnya bawaannya. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini, kita mau lihat secara my phone-nya. Kita pastikan lagi my phone-nya di sini benar Infinix Zero 5G. Terus kemudian Android-nya memang menggunakan Android 11, ya ini mungkin supaya Infinix cepat update ke Android 12 ya, semoga ya. Terus habis itu di sini dia CPU-nya pakai Helio Dimensity 900, kamera depannya 16 megapiksel, kamera belakangnya 48 megapiksel, RAM-nya 8 GB plus 3 GB itu virtual RAM ya guys, jadi memory fusion namanya kalau di Infinix. Baterainya 5000, screen resolusinya Full HD+. Terus di sini kurang lebih seperti itu. Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu buat lihat detail spesifikasinya lebih lengkap mengenai HP ini ya guys. Sebentar ya guys. Oh ya guys, sekedar tambahan tadi saya kelewat. Screen refresh rate dari HP Infinix Zero 5G ini itu bisa sampai 120 Hz ya guys. Jadi secara default dia akan auto switch refresh rate, tapi kalau kalian mau paksa di 120 Hz terus silahkan, tapi itu pasti akan kompensasinya di baterai life-nya ya guys. Tapi kita akan coba di 120 Hz terlebih dahulu. Saya akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu buat lihat detail spesifikasi yang lainnya ya guys. Bentar ya guys. Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi buat lihat detail spesifikasi dari Infinix Zero 5G ini. Jadi kita mulai dari aplikasi IDEA 64 terlebih dahulu. Dari sisi sistem, kalau kalian lihat di sini, ini RAM-nya benar 8 GB dan sisanya itu 4,43. Jadi lebih dari 50% itu sudah nice banget. Dan di sini menariknya, di sini storage-nya tuh sisa 100,67 GB ya guys. Jadi dari 128 yang kita bisa pakai itu 100,67 karena ada beberapa bloatware aplikasi juga. Terus yang menarik di sini adalah Bluetooth-nya versi 5.2 nih guys. Sudah sangat jarang sih guys untuk HP 3 jutaan tuh yang punya Bluetooth versi 5.2. Kebanyakan masih di versi 5.0 atau bahkan di bawahnya itu. Dan ini nice banget, Infinix Zero 5G pakai Bluetooth versi 5.2. Terus untuk CPU-nya sendiri dia benar nih Dimensity 900, dia 8 core, terus 2 core A78, 6 core A55 ya guys dengan 6 nanometer ya guys. Terus kita mau lihat secara displaynya juga, di sini benar ya, dia Full HD Plus, IPS, 120 Hz, touch samplingnya 240 Hz ya guys. Jadi untuk responsivitas layarnya harusnya bagus. Nanti kita akan coba waktu review juga. Untuk network sudah kedetek, terus kita coba untuk baterainya di sini baterainya kedetek 5000 mAh, benar 5000 mAh ya guys. Terus kalau misalnya kalian di sini Android 11, Android-nya Android 11 di security-nya di 5 November 2021. Semoga Infinix juga segera mengupdate software-nya supaya ke Android 12 dan security update-nya diperbaharui yang paling baru ya guys. Terus kalau misalnya kita lihat di sini untuk device-nya sendiri, di sini dia kedeteknya macam-macam ya guys. Ini kan kemungkinan antara interpolasi atau pixel binding ya guys. Jadi di sini kameranya kedeteknya 12 megapiksel, 16 megapiksel. Tapi yang sebenarnya tadi kita sudah sebutkan di awal di 48 megapiksel ya guys. Nanti kita akan taruh untuk kamera belakangnya 48 megapiksel plus kombinasinya. Terus kita lihat dari sisi aplikasi sensor box, kita mau tahu sensor box dari Infinix Zero 5G ini gimana. Sensor box-nya lengkap ya guys. Kalau kalian lihat dari light sensornya di sini dia menggunakan hardware, jadi hardware. Terus habis itu kalau kalian lihat orientation sensornya dia juga hardware, nice. Terus di sini gyroscope-nya dia juga hardware, nice. Terus kalau magnetiknya juga hardware, nice. Terus kalau kalian lihat di sini proximity-nya juga hardware. Jadi ini sudah oke lah ya guys, anggapannya sudah oke semua lah
secara sensor sudah lengkap lah anggapannya untuk harga HP yang saya estimasikan di harga 3 jutaan ya guys. Terus kita lihat multitask testernya. Di sini kita mau lihat multitask testernya seperti apa. Nah, di sini nih yang mungkin akan sedikit jadi trade off, di sini dia cuma support 5 multi-touch tester ya guys. Jadi dia nggak support lebih dari 5. Jadi mungkin kalau misalnya kalian butuh lebih dari 5 multi-touch ya mungkin nggak bisa di HP ini ya. Saya juga nggak tahu ya. Nanti kita harus explore waktu review. Terus kita lihat dari dev check juga, kita memastikan sekali lagi secara speknya. Di sini kurang lebih seperti ini ya, Infinix Mobility Limited Infinix X6815B. Terus di sini kita mau lihat fokusnya tuh lihat di bagian bawahnya sini ya guys. Terus Bluetooth-nya iya, USB host iya, berarti sudah support OTG, fingerprint iya, berarti ini fingerprintnya sudah ada, jadi kita sudah registrasi. Inframerah nggak ada, NFC bagi kalian yang cari HP ini ada NFC atau tidak ada ya guys. GPS ada. Terus di sini storage-nya ini, storage dari internal 128GB itu sudah pakai UFS 3.1, jadi harusnya ini akan sangat cepat banget sih guys. Terus kalau kalian lihat di sini kita mau pastikan Wi-Fi-nya ini yang perlu diperbaikin oleh Infinix. Nah ini yang mungkin jadi PR-nya Infinix juga untuk kedepannya. Dia masih L3 belum L1, jadi kalau kalian nonton Netflix masih belum bisa nonton resolusi lebih tinggi dari SD. Jadi SD itu 540p ya guys. Terus jadi dia nggak bisa nonton sampai Full HD. Ini perlu diperbaiki oleh Infinix dengan update software mungkin. Saya juga kurang tahu, nanti bisa diperbaiki next-nya ya. Terus untuk baterainya benar 5000 mAh. Kita akan lihat secara kamera 2 apinya. Di sini kamera 2 apinya full, yang artinya kalian bisa oprek software kameranya lebih advance lagi. Kalau kalian mau oprek silahkan. Di sini kamera 2 apinya pokoknya full ya guys. Terus kita pastikan lagi secara device info. Di sini Crytek ya guys, jadi flashnya itu UFS, jadi kalian sudah nggak perlu khawatir. Ini pasti bagus secara performance speednya. Terus di sini kita mau lihat lagi sudah benar ya, RAM-nya 8GB, SoC-nya Dimensity 900. Sistemnya di sini kurang lebih sama, Android 11. Screen-nya benar Full HD+, 120Hz, HDR10, sudah support HDR10. Memorinya 8GB, terus kameranya ya kurang lebih kita tulis ya tadi, kamera belakang maupun kamera depannya. Baterainya 5000 mAh. Kurang lebih seperti itu. Kita mau coba sekilas aja untuk testing dari sisi kameranya sekilas aja. Kalau kalian lihat di sini, dia ada mode 48 megapikselnya. Jadi kalau secara default berarti dia di 12 megapiksel ya guys kurang lebih. Terus di sini ada AI cam-nya, kalian bisa lihat AI cam-nya seperti ini. Nanti sebenarnya waktu lebih lengkapnya waktu review kita akan bahas mengenai kameranya. Tapi kalau sekilas kalau kita lihat dari sini itu secara warna sih sudah oke sih guys, sudah mendekati warna realnya. Dan secara akurasi kalau kita lihat sekilas ini masih sharpness-nya masih lumayan. Dan ini kameranya dia ada kamera lensa telenya ya guys. Jadi dia bukan lensa ultrawide tapi lensa tele. Terus di sini kalian bisa lihat kurang lebih seperti itu ya untuk settingnya. Kalian bisa lakukan zoom sampai 30 kali. Ini bahkan nice ini. Bisa kelihatan ya guys. Jadi bisa kelihatan tulisannya. Itu 30 kali masih cukup jelas ya guys. Dan ya itu aja untuk preview di awal. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan tanya mengenai HP ini. Dan gimana menurut kalian mengenai spesifikasi dari HP Infinix Zero 5G ini? Kalau memang kalian suka video dari review gadget, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi jangan lupa like video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.